Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ingon-Ingon dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga pemirsa senantiasa dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan dunia peternakan. Dan Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di Sinatria Farm. Nah, kita akan melakukan apa saja di kesempatan kali ini? Ikuti terus keseruan kita, perjalanan kita di Sinatria Farm. Pemirsa Ingon-Ingon dimanapun Anda berada, kali ini kita sedang berada di Sinatria Farm. Iya, Sinatria Farm. Tentu para pemirsa tidak asing dengan nama tersebut. Sinatria Farm adalah sebuah peternakan domba yang menjadi pelopor kandang tanpa bau. Pemiliknya bernama Ibu Vita Krisnadewi yang beralamat di Desa Derowetan, Harjobinangun, Kecamatan Pagem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pada awalnya, Sinatria Farm ini berdiri untuk mengatasi kelangkaan domba yang ada di Yogyakarta. Namun sekarang fokus pada penggemukan dan breeding. Konsep kandang yang diterapkan di Sinatria yaitu kandang tanpa bau atau kandang terkoleksi. Begitulah sebuah konsep yang dibuat oleh ibu yang satu ini ketika akan membangun peternakan domba. Tentu para pemirsa yang akan terlintas di pikiran kita ketika mendengar kandang domba tentu identik dengan bau. Nah, di Sinatria Farm ini berhasil menggebrak pemikiran itu dan menjadi pelopor kandang tanpa bau. Kok bisa? Pasti para pemirsa juga tertarik dengan kandang tanpa bau ini. Terus ikuti kita dalam program Ingon-Ingon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kang. Alhamdulillah. Sehat Kang? Alhamdulillah ya. Ya, ini Kang, kenalan. Nama aku Wahid Kang. Kemarin itu aku yang WA Kang mau belajar di sini. Oh iya ya. Boleh ya Kang? Wahid satu kan? Iya, Wahid Ya, itu satu. Kalau Wahid satu-satu. Iya, ini pemirsa, hari ini kita sudah bertemu dengan Kang Agung, salah satu yang menjadi penanggung jawab yang ada di kandang Sinatria Farm. Nah, hari ini kita nanti akan belajar bersama di Sinatria Farm. Namun kita tentu pengen tahu sejauh mana Sinatria Farm ini berkecimpung di dunia peternakan. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Kang Agung ya. Penanggung jawab di kandang Sinatria ya, Farm ya? Ya, saya penanggung jawabnya di sini. Saya dipercaya sama pemiliknya Bu. Pemiliknya aslinya namanya Bu Vita ya, Bu Kang? Vita Krisnadewi. Bu Vita Krisnadewi. Oh ya. Ini kan saya itu dapat info Sinatria Farm itu salah satu peternakan yang terkenal ini Kang, media sosial. Saya kenalnya dari media sosial itu Kang. Terus berbagai inovasi yang dilakukan di sini itu bagus gitu. Sebenarnya di Sinatria Farm ini berdiri sejak kapan Kang? Sinatria Farm itu berdiri bulan Mei. Bulan Mei tahun 2018 ya Kang ya. 2018. Oh, sekarang 3 tahun ya Kang, hampir 4 tahun. 3 tahunan lah. Masih masih sumur bayam lah, masih banyak belajar. Walaupun seperti itu, tapi sepertinya sudah banyak yang datang ke sini Kang. Ya, alhamdulillah di sini banyak yang datang karena dari dunia peternakan itu yang uniknya peternakan. Namanya peternakan terus belajar. Terus belajar. Belajar beda. Kalau umpama bisnis yang lain udah tinggi, dia nggak belajar karena persaingan yang ada. Tapi kalau peternakan datang ke farm ini belajar karena cara pengelola, manajemen pasti beda-beda. Oke. Dan tentu yang membedakan Sinatria Farm dengan yang lain, ini apa ini Kak? Nah, itu yang saya bingung ya. Orang ambisi datang ke sini, mungkin udah se-Indonesia ada. Dari Karena Sabang sampai Merauke ada sampai ya, Sabang Kak? Merauke ada. Bahkan kemarin ada dari Malaysia juga, ada luar dari negeri juga. luar juga. Yang membedakan di Sinatria Farm ini sebetulnya dari segi kandang. Segi kandang. Kandangnya diapakan ini Kang? Nah, jadi kandang kita itu terkoleksi yang dikenal orang. Namanya kandang terkoleksi. Kandang terkoleksi. Jadi kandang terkoleksi itu kandang yang memisahkan kotoran sama urin. Dipisahkan seperti apa itu Kang? Jadi sebetulnya mudah, cuman dibuat kemiringan, Ya. dikasih saringan yang berupa berbahan insect net, di bawahnya fiber gelombang, di bawah ada talang 2 di bawah kemiringan. Jadi
si kotorannya itu kena jaring, urinnya tembus kena fiber, fiber mengalir, urinnya kita tampung. Oh, berarti itulah yang dinamakan kandang terkoleksi. Terkoleksi. Jadi si urin kotorannya nggak jatuh ke bawah. Berarti antara yang kotoran padat sama cair itu terpisah. Terpisah, iya. Terpisah. Oh, itu manfaatnya apa itu, Kang? Nah, Gimana yang pemisahan padat dan cair. Pertama pemanfaatannya itu urinnya kita bisa buat pupuk organik cair. Wow, pupuk organik cair. Pupuk organik cair, kotoran padatnya bisa jadi pupuk kompos. Dan yang paling menarik di bawah kolong kandang itu bersih. Oh iya, biasanya kan kalau kandang biasa banyak kotorannya. Campur, ya? karena tanah itu ada masa jenuhnya nampung amonia urin. Dan yang ngebuat bau kandang itu biasanya urin sama kotoran tercampur. Wah, berarti itulah yang mengakibatkan semacam kalau kandang itu pasti bau. Ya, Oh, identiknya. Karena kita buat seperti ini juga dulu kita ditolak warga. ditolak karena apa itu, Kang? Karena takut bau. Oh, karena takut bau ya. Nah, gimana caranya biar kandang nggak bau? Ya kita cari inovasi seperti apa. Akhirnya alhamdulillah di sini kita malah didukung warga. Karena tidak bau ya, Kang? Karena mengurangi bau, karena pupuknya bermanfaat juga. Apalagi di sini kan udah 90% tuh lahan pertanian semua. Iya. Ini Nah, tepatnya ini kan kandangnya kalau tidak salah juga samping kanan kirinya juga di sawah ya, Kang ya. iya. Berarti kotoran padat dan cairnya ini dijual atau dimanfaatkan warga? Ya kalau banyak yang tanya, Kang Agung saya beli kotoran, saya bilang saya nggak jual. Kenapa saya bilang nggak jual? Dia nanya, tadi teman saya kok di sini beli. Kalau beli saya terima. Karena kalau orang berjualan otomatis mempromosikan dagangannya. Iya. Tapi kalau saya kotorannya kan dengan kandang terkoleksi ini kan kita bersihkan tiap hari. Satu hari kita bisa 4 karung, di karung kita tumpuk. Orang ngelihat, ada yang minta saya kasih, ada yang bayar saya terima, ya saya nggak matok harga. Oh, berarti sukarela. Sukarela sih kelasnya aja, silahkan Oke, aja. saya semakin tertarik ini dengan ingin belajar di Sinatria Farm karena dari keunggulannya Sinatria Farm itu kan tadi banyak, salah satunya kandang terkoleksi itu ya, Iya. Kang ya. Terus juga di sini apa juga membuka pelatihan itu, Kang. Kalau misal mau beternak ini dimulai harus dari apa? Di sini juga membuka pelatihan. Di sini kita membuka pelatihan juga. Berbayar atau tidak ini? Tidak, kita tidak berbayar. Alhamdulillah, ini pemirsa kita kalau mau belajar di sini gratis ini berarti. Ya, jadi kita itu ada 2 pembelajaran. Yang pertama kelas intensif. Kelas intensif dari semua usia. Oh, Nah, nggak ada batasan itu ya? tidak ada batasan. Yang kedua kelas magang. Nah, kalau magang banyaknya dari kampus. Pengen tahu dunia peternakan di lapangan seperti apa, ada juga magang umum. Nah, magang umum itu banyaknya orang yang udah mulai berternak, belum punya ternak, daripada gagal untuk melatih mental di lapangan. Magang dulu di sini. Magang dulu, ikut kelas dulu, udah ikut kelas, ikut magang. Nah, udah itu ikut magang, ngerasain 1 minggu atau 1 bulan ngerasain punya ternak, Iya. walaupun bukan punya ternaknya. Nah, nanti ketemu namanya kasus-kasus di lapangan. Iya. Nah, sebelum berternak dia udah tahu kasusnya seperti apa dan mentalnya masih siap tidak. Mengapa itu penting bagi seorang peternak? Mentalitasnya? Bagi peternak pemula itu penting karena namanya kita mengurus makhluk hidup ya. Ada yang sakit, ada kematian, ada yang gugur. Iya. Sementara beternak itu kan kita harus matang-matang. Harus matang-matang seperti merit kan. Jadi matang-matangnya itu ketika kita udah buat kandang, kita di tengah jalan putus, rugi banyak. Iya, iya. Udah bikin kandang besar gitu ya. Udah Karena bikin kandang mentalitasnya besar. nggak terbentuk, akhirnya nanti malah jadi menyalahkan itu ya, Kang. Menyalahkan seperti ini, seperti iya. itulah. Makanya kita silahkan aja buat teman-teman di seluruh Indonesia. Kalau mau ikut pelatihan, ikut kelas, silahkan datang aja. Nanti bisa didaftarkan sama admin. Oke, berarti saya semakin diperbolehkan untuk belajar di sini berarti ya, Boleh, Kang ya. sangat boleh. Ya, Oke. cuman seadanya ya. Oh. Di sini kita gratisin juga karena kita belum belum memadai mungkin Yang terpenting tempatnya ilmunya, seadanya. Kang ini, Kang. Yang penting ilmunya kayak Kang ya. Nah, ini pemirsa kita akan belajar di sini nanti proses-prosesnya menjadi seorang peternak itu seperti apa dan ikuti terus perjalanan kita nanti dari awal sampai akhir. Nah, oke Kang, kita lanjut ke praktek boleh ini? Berarti? Boleh. Boleh. Tapi harus ganti pakaian atau harus kayak gini, Pak?
Ya ganti pakaian dah. Sekarang kan istilahnya pakai pakaian yang tadi aja wear pack karena biar kita lebih leluasa. Oke, harus pakai wear pack ya. Iya. Itu benar. keuntungannya pakai wear pack apa sih, Kang? Yang pertama kita bisa bergerak bebas. Nggak takut bajunya kotor itu ya. Ya kalau misalnya takut kotor mah ya kotor pasti ada aja. Jadi kalau misalnya apa namanya pakai wear pack kan di sini kan bukan orang sekeliling aja. Ada tamu yang datang. Ketika ada tamu datang, wah itu lagi praktek. Wah itu calon peternaknya bisa menilai pengunjung sama tamu kan. Oke, Kang. Berarti sebelum kita ikuti pelatihan dari Kang Agung, saya ganti baju dulu ya, Kang ya. Ganti baju dulu, pakai wear pack yang merah. Jadi dianggapnya kejadi pom kabur ke sini. Oke pemirsa, kita akan ikuti terus pelatihan terkait dengan budidaya ternak domba. Nah, ikuti terus para pemirsa di program Ingon-Ingon. Pemirsa, sebelum kita mengikuti pelatihan hari ini, sebaiknya kita memakai wear pack dulu ya, supaya kita tidak terkena sesuatu yang tidak kita inginkan. Wear pack selain berfungsi sebagai alat keselamatan diri, wear pack juga berfungsi sebagai identitas. Oke, pertama kita siapkan wear pack yang sesuai dengan ukuran kita. Usahakan tidak terlalu kecil atau malah kebesaran. Karena kalau kecil nanti membuat pergerakan kita tidak nyaman. Kalau kebesaran nanti bisa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi pastikan sesuai dengan ukuran tubuh kita. Selanjutnya, setelah kita memakai wear pack, sebaiknya kita juga mengenakan sepatu safety. Bisa berupa sepatu boot atau safety shoes. Kali ini kita memakai sepatu boot ya, untuk menghindarkan diri kita dari benda-benda yang tajam yang bisa membahayakan kaki kita juga. Jadi ini lahannya ya, Kang ya? Ya ini lahan pakannya. Lahan pakan. Oke. Berarti ini rumputnya jenis apa, Kang? Nah, domba itu pada dasarnya herbivora. Ya, pemakan rumput. Kan pemakan tumbuhan. Tumbuhan, oke. Berarti Nah, salah tumbuhan itu meliputi rumput, batang daun, batang, daun, kulit buah, biji buah, ya, dan ranting. Oh, Nah, berarti semua yang ada di tumbuhan bisa. Semua ada yang di tumbuhan bisa. Sumbernya dari tumbuhan. Nah, di sini kita menanam biogen. Biogen. Ini tanaman biogen. Nah, cara penanamannya seperti ini. Nih, ini kan udah berakar ya. Ya. Nah, kita menanamnya seperti ini aja. Ditancap seperti ini. Ini jenis tanaman namanya biogen. Biogen. Biogen ya, Kang. Biogen. Nah, yang saya tanam di sini saya udah tanamin jagung. Oh, di tengah-tengah antara biogen ini ada jagungnya. Ada jagung. Jadi saya tupang sari. Karena buat memenuhi kebutuhan domba itu kita harus banyak. Oh, Banyak rumput. banyak rumput. Kalau jagungnya nanti kita buat silase. Oh, silase. Itu Ya. salah satu pakan cadangan, Kang? Silase itu dibilang fermentasi basah. Bisa buat pakan cadangan, bisa Iya. buat lumbung pakan, Oh, ya. buat stok pakan. Nanti boleh praktek ke sana. Bisa praktek. Oke. Nanti kita awetin. Cuman untuk saat ini kita mau prakteknya buat silasenya dari rumput aja. Dari rumput ya. Dari Oke. rumput. Tadi kan ini ada biogen ya, Kang, tanaman rumputnya. Nah, kalau yang ada di Sinatria Farm ada berapa jenis tanaman ya? Ada biogen, Ya. ada rednapir, ada Rednapir. pakcong, Pakcong, umami, umami. odot, Oh, indogofera. oh banyak. Nah, Banyak sekali kan? makanya kenapa kita banyak rumput? Karena ibaratnya kita di warteg makan Iya. sambal doang kan nggak enak. Harus Iya, ada kurang lauknya, nikmat gitu ya. ada sayur-sayurnya. Alah, oke. Jadi kita terapin itu. Oke, Kang. Dan cara menyiapin lahan juga kita dibuat bedengan. Iya. Nah, ini yang dinamakan gundukan ini kan bedengan. Iya. Karena dengan bedengan ini kita bisa memangkas gulma yang mengganggu Oh, rumput liarnya. rumput liar ya. Nah, bedengan ini juga bisa buat perairan. Ini Buat ada alir. ukurannya, Kakang? Yang Enggak. juga enggak ada. Yang penting Yang pentingnya kita buat jalur air. Hmm. Karena namanya tumbuhan itu sukanya apa? Air. Tapi kalau rumput rumput buat pakan ini terendam air nanti busuk. Oke. Gagal. Makanya kita buat seperti ini. Oke, buat bedengan supaya nanti tetap tumbuhnya dengan bagus ya, nggak busuk gitu ya, Kang ya. Ya, cuman kekurangannya kalau dibuat bedengan ini si jaraknya agak jauh. Tapi kan kalau misalnya rata, bagus, tinggal kita buat saluran airnya aja. Oh, alah ya. Jadi bisa biar lebih padat, hasilnya juga lebih banyak. Oke. Nah, ini 1, 2, 3, 4, saya ini biogen. Oh,
Oh, ini ada. Oh, sana ada varietas lainnya. Ya, Nah, varietas. Ini 1, 2, 3, 4, 5 biogen. ya. Nah, yang ada birunya itu saya Red Navir. Oh, Red Navir. Oke, para pemirsa bisa lihat ya kalau yang sana Nah. itu atau namanya Red Navir Red ya. Navir. Yang ini biogen, terus Red Navir. Terus sana lagi ada lagi, Kang. Umami. Oh, umami Nah, gitu ya. kenapa saya kasih pembatas Red Navir? Karena semua rumput itu sama, warnanya hijau. Iya. Nah, kalau biogen bersampingan sama umami, nanti kita ketukar. Oke. Karena warnanya sama. Iya. Makanya saya kasih pembatas Hmm. Red Navir. Red Navir itu Hmm. daunnya warna ungu. Oh, ya, yang membedakannya Ya, ya, pembatas. ini warnanya. Dan itu tadi kalau biogen hijau, terus yang umami juga hijau, Red Navir warnanya agak ungu Ungu. untuk membedakan. Nah, kalau Membedakan. ini kan banyak varietasnya ya, Kang. Kalau tadi Akang bilang ini kan untuk variasi makanan biar nikmat, contohnya sambal dengan yang lain. Ya. Nah, kalau keunggulan dari setiap tanaman ini adakah yang membedakan itu, Kang? Banyak, ada yang membedakan. Yang bisa dibilang yang saya ketahui karena namanya beternak itu kita Karena terus praktisi ya ini ya, Kang. praktisi Jadi- belajar itu kan dari kandungan. Oh ya. Tapi yang saya paham di sini biogen itu lebih banyak, Banyak. lebih tinggi. Oh, tanamannya bisa tinggi Iya, gitu. tinggi. Umami juga sama tinggi. Karena yang kita udah pernah nimbang itu umami kita bisa nyampe 50 kilo per meter. Wow, 50 kilo pakan ya gitu ya. Nah, kebutuhan domba minimal 3 kilo, maksimal gimana tergantung bobotnya yang Iya. indukannya. Nah, kalau misal minimal 3 kilo, berarti kalau kita per meter dapat 50 kilo itu buat berapa ekor? Oke, berarti ini tadi tipsnya ya untuk para calon peternak domba ya, Kang ya. Nah, wajib. Ini- Pokoknya calon peternak domba itu wajib punya lahan. Ya, wajib punya lahan. Kenapa? Pertama, biar kita nggak ngarit kemana-mana. di tempat dekat kandangnya udah ada Nah, lahannya udah ya, ada Kang? lahan. Kedua, kalau kita ngarit di tempat orang yang punya tanah belum tentu ridho. Benar Nanti juga. berkah nggak buat domba kita? Khawatirnya rumput Iya. orang kita alir, nggak taunya dia kecewa, gua ikhlas. Iya. Sementara kita kasih pakan ke ternak. Nanti ternaknya malah nggak gemuk-gemuk bisa Nah, jadi ya, nggak- Kang? Bukan gemuk, bisa jadi nggak ikhlas, nggak gemuk atau sakit atau Malah mudah apalah. sakit. Oke, ini ya pemirsa ada tips lagi dari Iya. Kang Agung. Nanti kalau mau beternak harus punya lahan sendiri, nanti cari pakan sendiri. Tinggal nanti nggak usah ngarit ke tempat lain itu ya, Kang ya. Kecuali kalau orang yang punya lahan ambil rumput. Nah, itu kalau boleh beda lagi, beda cerita. Oke, Kang. Tadi Akang bilang mau buat silase. Nah, aku mau boleh belajar nih, Kang. Karena sepertinya itu nanti kalau ada suatu musim pakannya itu menipis kan, Kang, itu nanti Ya. bisa jadi cadangan kan ya, Nah, Kang? jadi kan di Indonesia ini kan surga ternak. Iya. Musim ada dua, Iya, panas kemarau. dan hujan, ya kan. Ketika musim hujan rumput melimpah, Ya. ketika musim panas kemarau Ya. rumput susah. Nah, dari kedua musim itu kita harus bisa nyiapin lumbung pakan. Lumbung pakan. Salah satunya dengan nama silase. Nah, tadi. silase, ada silase, ada high, Oh. ada fermentasi kering juga, konsentrat. Hmm. Cuman kita nggak ada namanya kita buat konsentrat, Iya. karena kita lebih mengarah ke breeding. Oh, karena breedingnya tadi ya. Breeding, ya. Kalau konsentrat kebutuhannya kecil, jadi kita breeding itu kita lebih banyak kehijauan biar murah, Oh, irit. iya, oke. Ini ya, kita lanjut untuk praktek ke pembuatan silase para pemirsa. Nanti para pemirsa bisa ikuti perjalanan kita nanti dari awal sampai akhir dan kita ikuti ya tips-tips dari Kang Agung supaya nanti peternaknya lebih sukses ya, Kang ya. Insya Allah. Oke, kita buat silase ya, Kang ya. Ya.